ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kalau masalah musik sudah jelas fatwa ulamanya, ada dua mazhab. Yang satu mazhabnya mengatakan musik itu haram secara mutlak. Yang kedua mazhabnya musik itu tidak haram kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu. Dan saya mengambil pendapat yang kedua. Sama saya dengan Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz-Ustaz yang lain. Di sini ada Yusuf Al-Qardawi, Al-Azhar. Fatwanya musik tidak haram kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu. Liriknya, performnya, kondisinya, siapa yang menyanyikannya, ini yang bisa mengubah hukumnya. Kenapa bisa gitu? Bagaimana dengan hadis yang nanti akan ada di akhir zaman yang menghalalkan musik dan segala macam, zina, khamar, segala macam? Menurut sebagian ulama, hadis itu ada beberapa cacat dalam riwayatnya. Yang jelas Allahu a'lam, kita memilih mana yang paling kita yakini di antara dua mazhab ini. Buat saya musik itu tidak haram kecuali dengan perform tertentu, dengan lirik tertentu, dengan kondisi. Benarkah bahwa hadis tentang keharaman musik adalah cacat? Hadis yang menjelaskan haramnya musik itu bukan cuma satu dua hadis saja. Kemudian yang menjelaskan haramnya musik itu bukan cuma hadis saja. Ada ayat Al-Quran. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith. Itu lahwal hadith ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud sebagai al-ghina, sebagai nada musik, alat-alat musik di sebagian penafsiran, dan ditafsirkan oleh ahli tafsir semakna dengan itu. Dan dimaklumi bahwa tafsir sahabat sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hakim di Ulumul Hadith dan selainnya, itu posisinya seperti hadith dari Nabi SAW, yaitu itu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keharamannya. Karena itu dari kejahilan sebagian manusia untuk membolehkan musik, dia berpegang dengan pendapat sebagian ulama yang melemahkan sebagian hadis. Jadi saya katakan sebagian hadis, ya. Dan itu pun ucapan yang melemahkannya tidak diterima oleh para ulama dari masa ke masa dan menyelisihi para ulama sebelumnya. Itu datang dari ijtihad seorang alim di Maroko sana, di Andalus, Maghrib, Al-Imam Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala. Beliau keliru memahami hadits riwayat Al-Bukhari. Disangkanya riwayat Al-Bukhari itu terputus, padahal riwayat Al-Bukhari itu tidak terputus. Jadi di Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari berkata, wa qala Hisham ibnu Ammar qala haddathana Sadaqa ibnu Khalid qala haddathana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir qala haddathana Qais qala haddathana Atiyah ibnu Qais al-Kilabi qala haddathana Abdurrahman ibnu Ghamn al-Ash'ari qala haddathani Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu wallahi ma kadhabani annahu sami'a An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakunanna min ummati aqwanun yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'azif wa la yanzilanna aqwamun ila janbi alamin yaruhu alaihim bisahatin lahum fayatihim ya'ni al-faqir lihajatin fayaquluna irji ilayna ghadan fayubayyituhumullahu yada'u al-alam wa yamsahu akhirina kiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah. Itu teks haditsnya secara lengkap di Sahih Al-Bukhari. Jadi awalnya dikatakan wa qala Hisham bin Ammar. Hisham bin Ammar berkata, Imam Ibnu Hazm menganggap ini terputus. Iya. Dan itu keliru. Itu keliru dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Sebab Hisham bin Ammar itu dari guru Al-Bukhari. Al-Bukhari berjumpa langsung dengannya, mengambil ilmu darinya. Iya. Ya kalau seorang murid berkata, guruku berkata begini, itu apa yang dipahami? Bersambung atau tidak?
Bersambung, orang memahami seperti itu. Ya. Nah itu terbukti dari riwayat-riwayat yang lain. Ya. Karena itu Abu Bakar Al-Ismaili di dalam mustakhratnya meriwayatkan hadits ini, dan beliau bawakan dengan sanad yang bersambung, dan diriwayatkan oleh imam yang lainnya juga dengan sanad yang bersambung pada Hisham bin Ammar. Ya, maka tidak ada keterputusan di situ. Tidak ada keterputusan di situ. Selain daripada itu, Ibnu Hazm rahimahullahu taala itu beliau bukan orang yang diandalkan terkait dengan cacat-cacat hadits dan mengenal nama-nama rawi. Sampai Ibnu Hazm itu beliau luput sebagian nama rawi yang tersohor. Seperti Imam Tirmidzi. Ada yang tidak kenal Imam Tirmidzi di sini? Semuanya kenal kan? Ibnu Hazm mengatakan At-Tirmidzi itu majhul, tidak dikenal. Karena buku Imam Tirmidzi belum sampai kepada beliau. Beliau jauh di Andalus. Padahal Imam Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra At-Tirmidzi, tidak ada yang tidak mengenalnya dari orang-orang yang mempelajari ilmu hadits belakangan ini. Iya. Maka ini dari ucapan Ibnu Hazm rahimahullah tidak diterima. Selain daripada itu, hadits ini telah disahihkan oleh Al-Bukhari, Abu Bakar Al-Ismaili, Ibnu Hibban, Al-Hafidh Al-Iraqi, kemudian Al-Hafidh Ibnu Rajab, Ibnu Hajar, sebelumnya gurunya Ibnu Al-Mulakkin. Ya. Dan kalau dihitung nama-nama para ulama yang menguatkannya banyak sekali. Ya. Karena itu orang yang menolak hadits ini dengan mengambil satu ucapan Ibnu Hazm dan meninggalkan belasan ulama yang menguatkannya, yang mensahihkannya dari imam ahli hadits yang memang ahlinya dan bidangnya di situ. Ini hal yang tidak masuk akal. Dia tinggalkan ucapan para ulama ahli hadits, kemudian diambil ucapan satu orang dari alim yang keliru di dalam hal tersebut. Iya. Itu bukan cara berpikir yang bagus. Dan ini diikuti oleh sebagian orang-orang belakangan seperti Yusuf Al-Qardawi. Ya, dan Yusuf Al-Qardawi ini dia bisa saja hadits-hadits apa saja kalau dia tidak cocok dia bisa lemahkan. Yusuf Al-Qardawi. Ya. Masyaallah, dari perkara-perkara besar saja di tengah kaum muslimin, dari membolehkan pemberontakan, kudeta, itu semuanya madhabnya Yusuf Al-Qardawi. Ya. Di pemilu Israel itu ketika Perdana Menteri Israel Benyamin siapa itu? Ya. Menang 99,99%. Al-Qardawi berkhutbah. Saya dengar dari suaranya di khutbah. Dia berkata apa? Ini katanya 99% ini tidak ada seorang pun yang mencapai hal yang seperti ini. Ya. Andai kata Allah turun ke bumi lalu dipilih, Allah tidak akan mencapai suara sampai seperti itu. Naudzubillah. Maka kami memberikan tahiyat, ucapan selamat kepada Israel akan kemenangan. Nah, itu Yusuf Al-Qardawi di khutbah. Kalau mau itu Yusuf Al-Qardawi akan dapat nanti yang begitu-begituan. Tapi seorang kalau dia cinta kepada kebenaran, ingin kebaikan, ya, hadits-hadits yang menjelaskan tentang haramnya musik itu adalah hal yang dimaklumi. Selain daripada itu, dinukil kesepakatan Imam 4. Semuanya sepakat tentang haramnya musik, alat-alat musik. Iya. Dan sebagian ulama menukil kesepakatan ulama keseluruhan, seperti Abu Bakar Al-Jurri dan selainnya. Karena memang tidak ada yang menyelisih kecuali orang belakangan saja. Kecuali orang-orang belakangan. Karena itu ini dari masalah bukan dikatakan, oh ini ada dua pendapat, boleh ikut ini, boleh ikut itu. Tidak. Ini masalah dalilnya jelas. Iya, apalagi melemahkan hadits di Sahih Bukhari itu bukan sembarangan. Sahih Bukhari ini rujukan umat Islam. Iya. Yang menghafal dan mempelajari Sahih Al-Bukhari itu seluruh ulama ahli hadits yang datang setelahnya mengetahui Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau para imam
hadis tidak ada yang berbicara tentang hadis Ammar, Hisham bin Ammar itu artinya hadis itu dianggap syah oleh seluruh ulama yang datang setelah Al-Bukhari. Karena tidak ada di buku-buku yang mengkritik Al-Bukhari. Ada buku-buku mengkritik Bukhari seperti buku Ad-Darqutni, Abu Mas'ud Ad-Dimaski, ya, Abu Ali Al-Jayyani dan sebagainya. Dan tidak ada seorang pun yang mengkritik hadis itu di kalangan para ulama ahli hadis tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang keliru di dalam jalan ini. Musik itu, naudzubillah, banyak sekali kerusakan-kerusakan di dalamnya. Dan seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, tidak ada yang melakukan dari musik atau memperdengarkan alat-alat musik itu kecuali orang fasik di sisi kami di sini. Itu Imam Malik rahimahullah. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Syafi'i bahwa musik itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Dan lihat saja orang-orang seperti Yusuf Al-Qaradawi yang membolehkan musik, nanti bolehkan ini, ujung-ujungnya dia akan membolehkan hal-hal yang lebih besar daripada itu. Iya. Hal-hal yang lebih jelas keharamannya di dalam agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu taala a'lam.